Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Afia. Sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator lingkup Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, angkatan 13 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait pariwisata sebagai program strategis penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, keterkaitannya dengan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan industri pariwisata sebagai program unggulan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan kekayaan alam, budaya, dan keramah tamahan masyarakatnya, NTB berpotensi besar menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan daerah. Namun, keberhasilan pengembangan sektor ini tidak terlepas dari dukungan kelembagaan, kebijakan fiskal daerah, dan pengelolaan aset publik yang optimal. Disinilah peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sangat penting dan strategis. Sejalan dengan visi Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu terwujudnya KSB Maju luar biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat, dan salah satu misi Kabupaten Sumbawa Barat yaitu KSB Maju dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan pondasi ekonomi kerakyatan. Dalam hal keterkaitan dengan urusan pengelolaan keuangan daerah, BPKAD memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata, antara lain melalui a. Perencanaan dan penganggaran yang berpihak, alokasi anggaran untuk infrastruktur penunjang wisata, pelatihan SDM, promosi, serta insentif bagi UMKM lokal. B. Pengelolaan dana transfer pusat untuk pariwisata. Banyak program pariwisata di NTB didukung oleh dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, serta dana insentif daerah berbasis kinerja. BPKAD bertugas untuk memastikan dana ini dianggarkan tepat waktu, disalurkan secara akuntabel, dan dilaporkan sesuai aturan. Kedua, keterkaitan dengan urusan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset sangat berkaitan dengan pariwisata, sebab banyak objek dan fasilitas wisata dibangun atau berdiri di atas tanah atau bangunan milik pemerintah daerah. Keterlibatan BPKAD dalam aspek ini mencakup a. Identifikasi dan inventarisasi aset wisata, b. Pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, c. Pengamanan dan legalitas aset. Selanjutnya, perubahan strategis yang perlu dilakukan BPKAD untuk mendukung industri pariwisata. Yang pertama, reformulasi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap pariwisata. Tujuannya mewujudkan anggaran yang pro rakyat, pro ekonomi lokal, dan terukur kontribusinya terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan. Kedua, optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan pariwisata. Tujuannya menjadikan aset daerah sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan non-konvensional bagi daerah. Ketiga, pengembangan SDM dan kapasitas perencanaan keuangan daerah berbasis potensi pariwisata. Tujuannya membentuk tim keuangan daerah yang proaktif, kreatif, dan berorientasi pembangunan berkelanjutan. Keempat, kolaborasi lintas sektor untuk integrasi program pariwisata dan keuangan. Tujuannya untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu arah strategis demi optimalisasi sektor pariwisata. Selanjutnya, untuk menerapkan perubahan dalam rangka mengambil peluang dari industri pariwisata, sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu mengadopsi pendekatan strategis dan sistematis. Pendekatan ini harus mempertimbangkan dinamika sektor publik, khususnya dari perspektif 1.
Manajemen perubahan sektor publik. Tujuannya membangun kesiapan organisasi dan SDM BPKAD untuk beradaptasi dengan tantangan dan peluang dari sektor pariwisata. Output yang diharapkan yaitu kesiapan struktural dan budaya organisasi untuk mengambil peran aktif dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Kedua, kepemimpinan transformasional. Tujuannya mendorong perubahan budaya kerja dan orientasi organisasi dari administrasi menjadi strategis dan berdampak. Output yang diharapkan, terbangunnya iklim kerja yang mendukung perubahan dan inovasi fiskal berbasis potensi lokal. Ketiga, jejaring kerja atau collaborative governance. Tujuannya menyukseskan strategi fiskal dan aset wisata melalui sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Output yang diharapkan, terbentuknya kolaborasi yang memperkuat kontribusi fiskal terhadap pengembangan pariwisata daerah. Keempat, komunikasi organisasi sektor publik. Tujuannya membangun pemahaman, dukungan, dan partisipasi seluruh elemen organisasi dan publik terhadap perubahan. Output yang diharapkan, komunikasi yang efektif menciptakan keterlibatan, pengakuan, dan kolaborasi antar pihak dalam mendukung industri pariwisata. Demikian paparan ini, semoga dapat menjadi referensi bagi perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat secara khusus dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.